Perjalanan Lila menjadi penutur visual yang tak tergantikan. Udara pagi di kantor pusat PT Solusi Maju terasa segar. Namun di dalam ruang rapat yang berpendingin itu, Lila masih berjuang menenangkan detak jantungnya. Di depan layar proyektor terdapat 10 lembar slide yang menampilkan angka-angka penjualan, grafik pertumbuhan, serta foto-foto produk terbaru. Semua itu harus berbaur menjadi satu kesatuan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mampu memikat hati para pemegang saham, media, dan karyawan yang menanti laporan tahunan perusahaan. Lila menatap layar, mengingat kembali proses panjang yang baru saja selesai. Ia hanyalah seorang junior desainer 2 tahun lalu ketika pertama kali ditunjuk menjadi koordinator visual untuk laporan tahunan 2022. Pada saat itu, ia masih mengira bahwa tugasnya hanya menyulap data menjadi grafik yang cantik. Namun, realita menuntut lebih dari sekadar estetika. Setiap angka, setiap kutipan, setiap foto harus menyuarakan sebuah cerita. Cerita tentang perjuangan, inovasi, dan harapan. Lila, apa ada yang ingin kamu tambah? Tanya Rudi, kepala divisi pemasaran, sambil menatap catatan di tangannya. Lila menghela napas dalam-dalam. Menurut saya, bagian tentang transformasi digital masih terasa terpisah. Jika kita menggabungkan visualisasi interaktif dengan narasi penggunaannya, pembaca bisa merasakan dampaknya secara langsung, ujarnya, menatap Rudi dengan mata yang penuh semangat. Rudi mengangguk, tersenyum. Itu ide yang bagus. Kita akan coba integrasikan di versi digital nanti. Itulah titik awal dari rangkaian pelajaran berharga yang Lila kumpulkan selama proyek tersebut. Dari kegagalan pertama menempatkan grafik dalam kolom yang sempit, hingga keberhasilan mengubah data penjualan menjadi peta interaktif yang memukau, setiap detik menorehkan bekal yang akan ia bawa ke proyek-proyek selanjutnya. Bab 1. Menyelaraskan vokal dan visual. Setelah laporan tahunan 2022 dirilis, Lila menerima pujian, namun juga kritik tajam. Seorang analis data mengungkapkan bahwa beberapa grafik tidak mencerminkan tren yang sesungguhnya, sementara seorang penulis senior menilai teks terlalu singkat. Lila menyadari ada jurang pemisah antara membaca data dan menyampaikan data. Ia pun memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang cara kerja data, bukan sekadar menampilkannya. Malam itu, ia mengunjungi perpustakaan digital kampusnya, menelusuri buku-buku tentang visualisasi data, statistik dasar, dan psikologi warna. Ia menemukan konsep data storytelling, sebuah pendekatan di mana data tidak hanya menjadi bukti, tetapi menjadi alur yang menggerakkan emosi. Ia belajar tentang chart junk, grafik yang dipenuhi elemen dekoratif yang justru mengaburkan makna, dan bagaimana memilih tipe grafik yang paling tepat untuk tiap jenis data. Jika kamu ingin menonjolkan pertumbuhan eksponensial, gunakan diagram logaritmik, bukan bar chart biasa, kutipnya dalam catatan, sambil menuliskan contoh-contoh visual yang berhasil dan yang gagal. Selain itu, Lila memutuskan untuk bergabung dengan workshop menulis kreatif yang diadakan oleh komunitas penulis lokal. Di sana, ia belajar membuat narasi yang kuat, menyusun latar, konflik, dan resolusi dalam setiap bagian laporan. Data tanpa cerita adalah angka yang terdiam, ujar salah satu mentor, dan cerita tanpa data hanyalah fiksi. Dengan pengetahuan baru ini, Lila menyusun kembali blueprint laporan tahunan berikutnya, yang kali ini tidak hanya menampilkan data, melainkan menenun cerita di antara angka-angka. Bab 2. Kolaborasi lintas disiplin. Masuknya Lila pada tim kreatif laporan tahunan 2023 bukan sekadar menambah seorang desainer.
Ia menjadi jembatan antara analis, penulis, dan developer. Pada rapat pertama, ia memperkenalkan konsep timeline storytelling. Ia mengusulkan agar laporan dimulai dari visi 5 tahun ke depan, turun ke pencapaian tahunan, lalu kembali ke visi itu sebagai penutup. Ide ini memaksa semua pihak untuk menyesuaikan kontribusi mereka dalam satu alur naratif. Bagaimana kalau kita mulai dengan kutipan CEO yang berbicara tentang tantangan tahun lalu diikuti dengan grafik yang menampilkan penurunan penjualan di kuartal pertama? Kita bisa menyorot bagaimana strategi pemasaran digital berhasil mengembalikan pertumbuhan, usul Lila. Analis data, Maya, mengangguk. Kalau begitu, mari kita buat visualisasi interaktif yang menunjukkan perubahan market share dari bulan ke bulan. Pengguna bisa menggeser timeline dan melihat pergeseran persentase secara real time. Sementara penulis senior, Pak Arif, mencatat. Aku akan menuliskan narasi yang menghubungkan setiap grafik dengan aksi tim. Kita perlu menekankan kolaborasi lintas departemen. Developer, Dedi, menambahkan, kita bisa pakai teknologi D3JS untuk visualisasi yang responsif, dan menambahkan tooltip yang menampilkan detail ketika mouse melayang di atas titik data. Kolaborasi ini bukan tanpa gesekan. Dedi kadang mengeluhkan batasan desain yang terlalu kompleks. Sementara Maya khawatir data akan disederhanakan sehingga kehilangan akurasi. Lila menjadi mediator, mengingatkan setiap orang pada tujuan utama. Kita ingin pembaca tidak hanya mengerti, tetapi merasakan. Jadi kita harus tetap jujur pada data, tapi memberi mereka jalan untuk mengeksplorasi secara intuitif. Setelah berbulan-bulan iterasi, laporan tahunan 2023 keluar sebagai produk multimedia, versi cetak dengan layout bersih, dan versi digital interaktif yang dapat diakses melalui tablet atau laptop. Setiap bagian memiliki suara naratif, visual yang dinamis, dan data yang dapat dipilih-pilih. Ketika laporan tersebut dipresentasikan di rapat umum pemegang saham, responsnya luar biasa. Salah satu pemegang saham senior, Bapak Hadi, bertepuk tangan. Ini bukan sekadar laporan, ini pengalaman. Saya bisa melihat sendiri bagaimana keputusan strategis kami menghasilkan dampak yang konkret, katanya. Penghargaan internal pun mengalir. Lila mendapat Best Innovation in Communication dan timnya mendapat Team Collaboration Award. Namun, yang paling berkesan bagi Lila adalah email pribadi dari Maya yang menuliskan, "Terima kasih sudah membuat data kami terasa hidup. Saya dulu merasa terasing dari angka-angka, tapi sekarang saya bangga melihatnya di layar." Bab 3. Mengasah keterampilan melalui kegagalan. Seiring reputasinya meningkat, Lila mulai diminta menjadi konsultan untuk proyek-proyek lain, manual operasional, presentasi investor, bahkan kampanye pemasaran produk baru. Pada awal 2024, ia mendapat tantangan paling menantang, menciptakan laporan bulanan untuk Departemen Riset Pengembangan, R&D, yang berisi data eksperimental yang sangat teknis. Tim R&D menuntut akurasi mutlak. Tiap percobaan menghasilkan puluhan variabel, dan interpretasi data membutuhkan pengetahuan statistik lanjutan. Lila, meskipun berpengalaman dalam menggabungkan teks, data, dan desain, belum pernah menangani dataset sebesar ini. Kami menginginkan laporan yang tidak hanya mengkomunikasikan hasil, tetapi juga proses percobaan, metodologi, kontrol, dan kesalahan, ujar Dr. Rizal, Kepala R&D, pada pertemuan pertama. Lila mengangguk, namun dalam hati ia merasakan kegelisahan.
Ia memutuskan untuk menghabiskan waktu berjam-jam belajar tentang analisis varians, ANOVA, regresi multivariat, dan visualisasi data ilmiah. Ia juga menghubungi seorang profesor statistik di universitas untuk berdiskusi. Setelah beberapa minggu bekerja keras, Lila menyusun draft pertama. Namun, ketika ia mempersembahkan visualisasi, heat map yang menunjukkan korelasi antar variabel, Dr. Rizal menolak. Warna biru tua ini terlalu menakutkan, orang akan menganggap data kita tidak stabil, katanya tegas. Lila pun merasakan rasa frustrasi. Hari berikutnya, Lila kembali ke meja kerja dengan semangat baru. Ia mengadopsi pendekatan storyboarding, membuat sketsa alur narasi sebelum menambahkan detail teknis. Ia memutuskan untuk memecah laporan menjadi 3 lapisan. Ringkasan eksekutif, teks naratif yang menjelaskan tujuan, temuan utama, dan implikasi bisnis. Dashboard interaktif, visualisasi sederhana yang menampilkan tren utama, memungkinkan pembaca melihat data mentah bila diinginkan. Lampiran teknis, bagian yang memuat metodologi lengkap, tabel statistik, dan grafik detail yang hanya dapat diakses oleh ilmuwan. Dengan struktur ini, Lila berhasil menyeimbangkan kebutuhan teknis dan kebutuhan komunikasi. Dr. Rizal mengangguk puas ketika melihat laporan final. Kita tidak lagi mengorbankan akurasi demi estetika. Ini memberi kami kebebasan untuk menjelaskan, sekaligus mengundang para pemangku kepentingan memeriksa detail bila diperlukan, ujarnya. Kegagalan pertama mengajarkan Lila sebuah prinsip penting. Kesederhanaan bukan berarti pengurangan, melainkan pengelompokan. Ia belajar memecah kompleksitas menjadi lapisan yang dapat dipilih-pilih oleh pembaca, sehingga setiap orang memperoleh informasi sesuai kebutuhannya. Bab 4. Menjadi mentor dan penutur visual. Keberhasilan Lila tak hanya mengisi resume, tetapi juga membuka pintu bagi dirinya untuk berbagi pengetahuan. Pada pertengahan 2024, perusahaan menggelar Innovation Day, di mana karyawan dapat mempresentasikan ide-ide kreatif mereka. Lila diminta menjadi pembicara utama, mengusung tema, menyulam kata, data, dan desain untuk komunikasi yang berdaya. Ia menyiapkan presentasi yang tidak sekadar slide, tetapi sebuah perjalanan interaktif. Setiap bagian dimulai dengan pertanyaan retoris, dilanjutkan dengan contoh kasus nyata, laporan tahunan 2023, laporan R&D 2024, dan diakhiri dengan latihan langsung menggunakan software visualisasi. Perhatikan bagaimana warna dapat memengaruhi persepsi risiko, katanya sambil menampilkan grafik risiko proyek yang diwarnai hijau, kuning, dan merah. Jika kita memakai warna biru netral, maka pesan urgensi akan hilang. Warna adalah bahasa nonverbal yang harus kita pilih dengan hati-hati. Setelah sesi tanya-jawab, seorang junior desainer, Andi, mengangkat tangan. Bagaimana cara kita mengatasi tekanan waktu ketika harus menghasilkan laporan dengan data yang terus berubah? Lila tersenyum. Kita harus membangun template dinamis, kerangka kerja yang sudah mengintegrasikan placeholder data, style guide, dan standar narasi. Dengan begitu, ketika data baru masuk, hanya saja mengganti nilai di spreadsheet, dan seluruh laporan otomatis terupdate. Sesi tersebut menjadi viral di internal perusahaan. Banyak departemen meminta Lila untuk memimpin workshop data storytelling for non-analysts. Lila, yang dulunya takut berbicara di depan umum, kini menjadi pelatih yang menginspirasi ratusan rekan kerja.